Shalom adik-adik, ya ketemu lagi dengan Kak Yudi. Kali ini Kak Yudi akan bawakan sebuah kisah, sebuah cerita yang berjudul bahwa kamu punya potensi. Tuhan sudah memberi kamu potensi. Kadang-kadang ada anak-anak yang merasa dirinya nggak punya apa-apa dalam dirinya, nggak punya potensi, nggak punya keahlian, nggak punya talenta. Kak, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya potensi apa-apa. Ya begini aja gitu ya. Padahal Tuhan sudah memberikan setiap anak itu talenta, setiap anak potensi, hanya saja dikembangkan atau tidak. Dia ada anak-anak yang merasa rendah diri, merasa tidak berharga karena merasa dirinya nggak punya apa-apa, nggak punya potensi. Coba lihat, kayak ini punya alat peraga ini. Ini adalah dua kardus yang nggak ada apa-apanya, tipis gitu ya. Tapi sebenarnya coba kita lihat, di dalam kardus ini ada sesuatu yang sepertinya tidak mungkin gitu ya. Ada gelas, ya sepertinya kok nggak mungkin ada gelas di situ gitu ya. Nah, kita coba lagi. Ada lagi, ya rasanya nggak mungkin, aku nggak punya apa-apa. Padahal dia belum kembangin bahwa dirinya ada sesuatu yang luar biasa. Di dalam dirinya sepertinya tidak ada apa-apanya. Sebenarnya dia ada sesuatu yang besar yang belum dia keluarkan dalam dirinya. Tuhan sudah memberikannya. Tuhan sudah mempersiapkan engkau untuk pekerjaan baik. Ya, sudah memperlengkapi engkau untuk pekerjaan baik. Jadi kau sudah dikasih potensi, dikasih keahlian, dikasih talenta yang sudah diberikan pada kamu ketika kamu dilahirkan ke dunia. Nah, ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu tidak berharga, bahwa kamu tidak punya potensi, bahwa kamu itu enggak punya apa-apa. Cerita minggu ini berkisah tentang Musa. Musa ketika dia lari dari Mesir, karena dia membunuh seorang tentara Mesir, prajurit Mesir, dan dia menjadi pelarian. Kalau sekarang jadi buronan, dikejar-kejar polisi. Lalu dia tinggal di sebuah tempat namanya Midian. Dia menikah, dia punya anak, dan dia bekerja hanya sebagai gembala domba, menggembalakan domba setiap hari. Dia pergi ke padang rumput, ke bukit yang ada rumput-rumput subur, dia bawa dombanya ke sana. Suatu hari ketika dia sedang menggembalakan dombanya, tiba-tiba dia melihat ada semak terbakar. Semak itu terbakar. Penasaran, dia dekati. Ketika dia dekati, dia lihat-lihat, tapi semuanya tidak terbakar, tapi apinya menyala-nyala. Semuanya tidak terbakar. Lalu ada suara dari api itu, tanggalkan kasut, tanggalkan alas kakimu, karena tempat yang kamu injak itu kudus. Dan itu ternyata suara Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya dalam nyala api. Bisa loh, Tuhan bisa menyatakan diri dalam bentuk apapun, karena dia maha kuasa. Lalu Musa mendekat dan Tuhan berkata, aku akan jadikan kau pemimpin. Musa bilang, oh mana mungkin, aku cuma seorang gembala, aku gak mungkin bisa jadi seorang pemimpin. Apalagi memimpin bangsa Israel. Kamu akan jadi pemimpin, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Apalagi keluar dari Mesir melawan Firaun, mana mungkin. Musa gak menyadari bahwa dirinya ada potensi. Tapi Tuhan melihat dalam diri Musa. Karena Tuhan sudah persiapkan Musa. Musa punya potensi yang besar untuk jadi pemimpin. Bukan hanya seorang gembala domba yang hanya berapa ekor itu. Lalu Tuhan bilang, engkau akan jadi pemimpin. Aku mengutus engkau untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Aku gak punya apa-apa Tuhan. Gak punya potensi, gak punya kekuatan apapun untuk melawan Firaun. Lalu Tuhan bertanya, apa yang ada dalam tanganmu? Tongkat. Tongkat mana mungkin bisa ngelawan Mesir. Tentaranya begitu besar, dengan senjata lengkap, ini cuma tongkat. Lalu Tuhan bilang, lemparkan tongkat. Ketika Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Musa ketakutan. Itu luar biasanya Tuhan menunjukkan mujizatnya di depan Musa. Musa ketakutan, lalu Tuhan bilang pegang ekornya. Ketika dia pegang ekornya, ular itu berubah menjadi tongkat lagi. Musa masih belum percaya
Musa bilang, oh Tuhan, aku nggak bisa ngomong, aku nggak pinter ngomong, aku ini orang yang gagap ngomong. Mana mungkin aku bisa jadi pemimpin? Pemimpin itu harus pinter ngomong, harus pinter berorasi, pidato. Lah aku nggak bisa ngomong, mana mungkin jadi pemimpin? Tuhan bilang, kamu bisa. Kamu masih belum percaya bahwa aku akan menyertai engkau. Sekarang tunjukkan tanganmu, masukkan dalam jubah. Musa masukkan tangannya ke jubahnya, dan ketika dia keluarkan, tangannya sudah berubah putih seperti salju. Dia kena kusta. Musa ketakutan karena kusta itu penyakit yang mengerikan masa itu. Lalu Tuhan bilang, masukkan lagi ke dalam jubah. Ketika dia masukkan dan dia keluarkan lagi, tangannya berubah normal kembali. Tuhan sedang menunjukkan kuasanya. Tuhan melihat potensi dalam diri Musa, bahwa Musa bisa jadi pemimpin, membawa kuasa Allah. Ketika Musa menyerahkan dirinya, memberikan dirinya siap untuk dipakai Tuhan, Tuhan menyertai Musa dengan kuasa. Tuhan memberikan kuasa kepada Musa. Dia membawa kepada Mesir tulah yang begitu dahsyat. Ada 10 tulah. Sampai akhirnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, membelah laut kosong. Mujizat-mujizat besar terjadi, potensi yang luar biasa terjadi ketika Musa beri dirinya buat Tuhan. Nah, kalau kamu merasa kamu gak punya potensi, bawa dirimu pada Tuhan. Katakan sama Tuhan, ini aku Tuhan, aku siap dipakai Tuhan. Ketika engkau siap dipakai Tuhan, maka segala potensi yang ada dalam dirimu itu bisa dikeluarkan. Potensi yang ada dalam dirimu itu bisa kau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi seperti ini tadi. Ternyata bisa menyimpan gelas yang besar. Ya, hidupmu punya potensi yang besar. Jadi jangan pernah merasa kecil hati. Mulai hari ini, coba perhatikan dirimu. Apa kira-kira yang bisa aku lakukan? Mungkin kau jadi penulis, mungkin kau jadi pendongeng, mungkin kau akan menjadi pencipta lagu, atau kau yang hobi olahraga bisa menjadi pemain bola, olahragawan. Yang masih banyak hal yang bisa kau kerjakan. Tapi kamu nggak bisa matematik. Keahlian nggak cuma matematik. Yang jago matematik luar biasa. Ada yang jago bahasa. Ada yang kinestetik, hobi olahraga, jago olahraga. Ada yang susun bangun hebat. Ada bahkan yang mengelola diri, bisa berteman dengan banyak orang. Itu juga kelebihan, potensi. Kamu bisa jangkau banyak orang, menginjil banyak orang, membawa orang-orang pada Kristus. Ya, jadi gunakan potensi yang ada di dalam dirimu. Kenali dirimu. Kenali dirimu. Karena Tuhan sudah berikan kamu potensi yang besar. Ya, jangan merasa kecil hati lagi hari ini. Kau belum mendengar hari ini firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan engkau untuk hal-hal yang besar. Ayat hafalan kita hari ini adalah, ya, Tuhan sudah mempersiapkan engkau sebelumnya untuk pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah untuk dirimu. Jadi, yuk, hari ini ketika kau mendengar firman ini, kenali dirimu, kembangkan potensimu, dan jadilah berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kamu merasa kecil, kamu merasa gak punya keahlian apapun, kamu merasa, ya aku ini hanya miskin, aku gak punya apa-apa, aku gak pintar apa-apa. Hari ini, yuk kayak diajak kamu berdoa, supaya engkau bisa mengenali dirimu dan mengenali potensi yang ada dalam dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Aku percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan potensi yang besar dalam diriku. Ajar aku mengenalinya, ajar aku mengembangkannya, sehingga aku bisa dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mendengar firman ini, dan biarlah Roh Kudus berbicara dalam dirinya, sehingga mereka bisa mengembangkan setiap potensi yang ada dalam dirinya. Mengenali bahwa Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk hal-hal besar dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, bersama Engkau kami mampu melakukan hal-hal yang besar. Kami bisa kembangkan setiap potensi yang ada dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Itu tadi firman Tuhan hari ini adik-adik, dan Kak Idi berharap kalian terus kembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Jangan disimpan. Punya potensi 1 dikembangkan, nanti jadi 2, punya potensi 2 jadi 3, punya potensi 3 jadi 4. Ya, jadi terus kembangkan, berkarya terus buat Tuhan. Tuhan memberkati.